Andai aku Pram, bagaimana bila seandainya aku Pram? Mungkinkah aku akan tahan pada siksaan? Atau membesarkan hati untuk memaafkan? Dari hidup yang telah direnggut olehku, aku upayakan buku yang aku tulis sebagai pelipur lara. Bukan untukku, tapi sebagai saksi zaman yang mengabadi. Selamat siang, Dil. Selamat siang Abang Dah. Kita di mana nih? Kita sekarang ada di Anamatope. Anamatope X 9 Star. Harus 9 Star-nya harus disebut. Harus. Karena kalau nggak disebut nanti kita diusir dari Satu studio diusir, yang kedua kayaknya ini jadi episode terakhir Bang. Episode terakhir ya. Jadi terima kasih Anamatope dan 9 Star yang udah ngundang kita buat ngebahas 100 tahun Pramudia. Iya, betul. Sahabat Pramudia Natatur. Ya, Natatur. mungkin sedikit terlambat ya, tapi Terlambat 2 bulan. kok 2 bulan sih? Kan kemarin 8 Februari dia. Oh iya, belum Ya, terlambat kali. Nggak terlambat kali lah. 8 Februari itu hari lahirnya Pram. Lalu kemudian dikapitalisasi ya istilahnya ya. Dibuatlah sebuah acara namanya 100 tahun 100 tahun. Pram. Nah, yang menarik Pram ini kan sebenarnya lahir atau karyanya itu pada tahun 1960-an ya. Lalu kemudian baru-baru kemarin itu difilmkan di 2000 berapa ya? 2023 atau 2022 gitu, sekitar 2000-an lah ya. Betul. Yang dibuat oleh Hanung Bramantyo. Filmnya sih bagus, tapi animo masyarakat penonton itu agak kurang. Iya. Kalau kau sendiri nonton nggak tuh filmnya, Dil? Sebenarnya kan di platform streaming udah ada ya Bang. Ada Waktu premier atau tayang itu aku nggak nonton. Alasan kau nggak nonton itu karena aku takut visual Mingke di kepalaku Berubah. analis di kepalaku berubah gitu. Tiba-tiba Mingke di kepalaku jadi Iqbal. Oh, berarti kau baca buku Bumi Manusia. Betul. Tuntas. Tetralogi buru. Habis. Berarti Mingke kau tahu betul lah seperti apa harusnya digambarkan sosoknya di bayanganmu. Iya, di bayanganku, di visualku. Tapi kemudian ya karena aspek pasar akhirnya karena Iqbal waktu itu lagi booming dengan Milan. Betul. Akhirnya jadi Mingke itu diiqbalkan. Diiqbalkan, betul. Iya. Dibuat jadi apa ya Bang? Mungkin target filmnya ke remaja kali ya. Iya, karena memang ceritanya juga kalau aku tonton itu di bioskop waktu itu ya ceritanya memang tidak secara menyeluruh menggambarkan apa yang terjadi di bumi manusia, tetapi diambil aspek-aspek percintaan antara analis dan Mingke. Oh, fokusnya ke situ ya Bang? Fokusnya romantis ala Hanung Bramantyo lah ya. Okay. Kalau Hanung Bramantyo itu kan memang kalau bikin film itu kan nggak jauh dari romansa. Kalau kita sebutnya itu ya romansa picisan lah. Iya betul. Sedangkan karya dari Bumi Manusia itu sendiri di pandanganku itu lebih ke realis sosialis gitu ya Bang. Iya. Memang Pram itu kan yang menjadikan karyanya itu hidup sampai hari ini dan dianggap sebagai sebuah pionir perkembangan sastra di tanah air ya harusnya ya. Itu karena dia memang mengusung sastra untuk masyarakat. Betul. Di mana dia ya mengupayakan atau mencoba bahwa karya sastra itu lahir bukan hanya sekedar karya sastra. Betul. Tetapi karya sastra itu lahir untuk bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Makanya ada istilahnya itu adalah realisme sosialis. Itu ada bukunya juga tuh Pram. Tapi kok ngikutin Pram ya? Ngikutin Bang. Tapi dulu ya waktu masih SS1 ya. Ketika S1. Ya. Nah aku jadi penasaran sama Abang nih sebenarnya. Perkenalan pertama Abang dengan Pram tuh gimana? Dan kapan? Perkenalan aku sama Pram. Pram itu pertama kali aku berkenalan dengan Pram itu sebenarnya di quote. Ada satu quote yang aku baca bahwa seorang terpelajar itu harus adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Nah dari situ aku lihat nih quote kuat sekali gitu. Kayak waktu itu kita mahasiswa kan, jadi sedang idealisnya, jadi membaca kutipan itu jadi kayak merasa kena pada diri sendiri waktu itu. Iya juga ya bahwa kita ini orang intelektual, orang terpelajar itu bukan hanya harus bersikap adil
dari ngomong-ngomongnya aja gitu, Betul. tapi juga dari perbuatan. Bahkan jauh dari bukan hanya sekedar perbuatan, tapi pikiran juga harus adil. Nah, dari situ aku telusuri nih siapa nih kakek tua bernama Pram. Karena waktu itu kan sosok fotonya segala fotonya kan di visual itu kan memang kalau kita lihat di Google kan Pram rokok dengan wajah berkerut, bahkan foto usia mudanya itu hampir nggak pernah ada kita temukan. Nah dari situ aku kemudian mencoba untuk membaca Bumi Manusia. Awalnya Bumi Manusia. Aku berkenalan Pram ya Bumi Manusia. Lalu kemudian tetralogi Buru habis ku baca. Tetapi sebelum habis tetralogi Buru itu aku baca, aku udah jatuh hati sama Pram di Bumi Manusia. Sampai kemudian aku memberanikan diri untuk mengulas itu menjadi skripsi. Iya, itu dia ya. Dengan aspek sosiologi pengarang. Jadi fokusnya ke pengarang. Iya, sosiologi pengarang itu aspek kajiannya itu adalah ke si Pramnya. Bukan ke karyanya. Bukan ke karyanya. Dan itu yang membuat aku lebih tertarik lagi menyelami gimana sih sebenarnya siapa sih si Pram ini. Nah, akhirnya aku jadi tahu bahwa Pram itu ya kita tahu lah ya mendapatkan nominasi Nobel sampai 2 kali, terus kemudian karyanya dibakar, mendapatkan ketidakadilan. Dan yang sedihnya adalah ketika kita bicara 100 tahun Pram juga saat ini, Pram itu euforianya tidak semeriah sastrawan lain. Ya, seperti Khairil Anwar atau Nafis dan kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh orang-orang atau komunitas-komunitas yang nggak besar juga. Iya, betul. Dan nggak didukung pemerintah setahu aku. Cuman ya itu sih. Kalau kau sendiri gimana? Pertemuan pertama ya Bang ya. Dari salah satu novel. Ada beberapa novel yang kubaca sebenarnya yang menyinggung nama Pram. Oh ada ya? Ada beberapa novel yang menyinggung nama Pram di dalam novelnya tersebut. Kok beberapa kali disebut sebagus apa emang karyanya gitu Bang. Oh jadi tertrigger lah ya. Betul. Dari rasa penasaran aku cobalah baca Bumi Manusia. Gimana tuh perasaan? Awal baca ada gegar budaya gitu Bang. Mau muntah ya? Iya. Pusing ya? Pusing. Gimana ya? Di awal kan aku baca paling novel-novel pop gitu kan Bang. Tiba-tiba atau apa? Iya. Gitu ya. Tiba-tiba membaca yang teks sosial gitu kan Bang. Di halaman pertama aku udah mulai agak. Bahkan sampai ada momen satu halaman ku balik lagi Bang untuk memahami maksud si penulis kan. Betul. Tapi lama kelamaan mengalir. Akhirnya kita terjebak di labirin itu ya. Betul Bang. Betul. Itulah perkenalan pertama dari sosok Pram kalau dari aku Bang. Dan Pram itu membawa aku pada tingkat estetik yang lebih tinggi. Iya betul. Jadi selektif. Selektif. Iya. Kalau ada buku kayak iya. Parameternya kayak ini ya itu yang akhirnya membentuk nilai-nilai estetis pada diri kita ya. Ya akhirnya ketika kita berkarya pun kalau aku pribadi pun jadi akhirnya kayak ngepram gitu. Iya betul. Jadi kebawa gitu ya Bang. Iya kebawa. Ya walaupun itu sebenarnya nggak salah ya, karena itu kan bagian dari proses kreatif masing-masing dari seseorang. Gitu. Berarti Pram sampai. Kalau aku menulis cerpen atau membuat sebuah dialog, naskah dan segala macam itu ya kayaknya tuh kebawa-bawa Pram. Bahkan menulis puisi juga kayaknya kebawa-bawa Pram gitu. Karena kan Pram ini terkenal dengan prosanya ya Bang. Kuat sekali dengan prosanya. Ketika kita mau coba nulis puisi ke prosa. Iya benar. Dan kerap kali mirip seperti Pram. Betul. Penggambarannya, isu-isunya, seperti itu. Kita memang kalah naknyo, tapi kita tidak sebenar-benarnya kalah. Gitu. Nyai Ontosoro, Mingke, Darsem. Iya. Nah itu juga Bang jadi pertanyaanku, mengapa di zaman sekarang kayak Abang bilang tadi kan, kok tidak semewah sastrawan-sastrawan lain seperti itu? Apakah karena ini memang ada tuh ya Bang kekiri-kirian karyanya, itu gimana pandangannya? Kalau dibilang kekiri-kirian sebenarnya ya karena memang Pram, karena aku membahas sosok pengarang Pram ya, memang dia aktif di namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat ya. Di mana itu afiliatnya itu adalah PKI. Partai Komunis Indonesia. Boleh lah kita sebut ya? Boleh lah, ini kan negara demokrasi. Iya. Cuman memang PKI sampai hari ini masih tergolong sebagai organisasi terlarang. Jadi kita nggak boleh pakai simbol-simbol PKI itu. Nah stigma itu yang kemudian akhirnya membuat seorang Pram
sampai di penjara tanpa ada proses pengadilan. Di Orde Baru ya bang? Di Orde Baru ya? Iya, di Orde Baru. Lalu karya-karyanya juga pada waktu itu tidak boleh dibaca. Betul. Dan yang paling miris adalah bahwa sampai hari ini pun stigma itu masih tetap melekat. Betul. Gitu. Kayak ngapain baca itu ke kiri-kirian nih? Iya, Gitu, komunis kok nih gitu. Iya. Padahal kalau kau kan baca Pram ya, baca tetralogi buruh gitu kan. Sama sekali gak pernah ada disinggung di situ soal mengenai anti Tuhan. Itu kan nggak ada. Tidak ada. Anti Tuhan Sangat tidak ada. Kan kita kalau bicara PKI itu kan selalu kesana afiliasinya. Afiliasinya kan ke situ walaupun Marxis atau Marxisme itu tidak kesana. Tidak se ekstrim itu dalam memaknai arti sebuah ketuhanan itu. Nah, bahwa kemudian ke kiri-kirian ya itu tadi bahwa realisme sosialis yang dia usung itu karena ada sosialisnya. Ya dulu juga Soekarno kan menggerakkan namanya Nasakom, nasionalis, sosialis, komunis. Jadi ada sosialis. Segala hal yang berbau sosialis itu kayak kesannya tuh ke kiri-kirian. Betul. Dan paradigma itu memang akhirnya menjadi sangat sulit diubah karena Fram sendiri itu gara-gara itu dia sampai gagal mendapatkan Nobel Sastra. Betul. Gagal mendapatkan penghargaan tertinggi gitu di ranah sastra dan dunia kan, pengakuan dunia. Betul, iya. Ditambah lagi kan Bang, aku sempat lihat interview dia sama Amy Goodman. Si Pram sempat ditanya apa hal yang paling membuat kamu kecewa setelah kamu di Pulau Buru. Dia katakan adalah naskah-naskah saya yang belum sempat dipublish tapi sudah dibakar. Gitu. Itu gimana menurut Abang Bang? Itu adalah sakit hati terparah yang dialami Pram. Ya kalau kita bicara sakit hati Pram, pada waktu itu di zaman era Gus Dur itu kan sempat mau ada yang namanya rekonsiliasi. Betul. Di mana orang-orang yang dianggap maksudnya mau diselesaikan lah, nggak usah lagi ada dendam-dendam dengan kompensasi dan segala macam. Nah waktu itu yang menyuarakan itu tuh ada tuh dedengkotnya Tempo. Iya. Gunawan Muhammad. Benar. Manikebu lah ya. Manifesto Kebudayaan. Nah. Sampai kemudian mereka tua itu dan era Gus Dur itu sempat mau ada hal seperti itu dan Pram itu menolak. Alasan Pram itu mendasar. Yang pertama dia bilang sama Gunawan Muhammad tuh kira-kira ya kok nggak ngerasain apa yang kurasain bro. Betul. Enak aja kok bilang rekonsiliasi kira-kira gitu. Itu adalah dendam kesumat yang Pram itu masih simpan. Bukan berarti dia tidak mau berdamai pada keadaan. Tetapi luka itu terlalu sakit. Iya, benar. Ya apalagi seperti tadi dikatakan gitu kan bahwa ada karya dia itu yang sampai sekarang kita nggak tahu ya. Yang mungkin lebih masterpiece dari manusia ya kan. Mungkin. Nah, jadi aku pikirnya itu hal yang wajar lah. Kalaupun makanya tadi kan sebelum podcast ini aku ada semacam prolog atau petikan ya puisi yang artinya aku juga merasakan bagaimana kegelisahan seorang Pram, mengembalikannya kepada diriku. Bagaimana kalau seandainya aku jadi Pram? Bagaimana kalau aku berada di posisi Pram? Apakah ketika aku mendapatkan ketidakadilan itu, aku menjadi orang yang lemah, yang tidak akan mungkin berkarya, atau orang yang kemudian bunuh diri mungkin? Tetapi kan Pram melakukan itu sebaliknya. Ketika dia mendapatkan tekanan itu, ketika dia mendapatkan penderitaan itu, dia memunculkan sebuah karya. Ya itu kan menurut aku sesuatu ya. Di tengah ketidakadilan yang terjadi, dia mencoba untuk mengabadikannya dalam sebuah buku dan hari ini bisa anak muda nikmati gitu. Tapi sayangnya anak muda nikmatin gak sih? Itu jadi pertanyaan Bang, karena kalau kita bisa, kalau kita tahu remaja itu menikmati kan dari postingan-postingan. Tapi sejauh ini belum ada hype itu kan Bang. Coba kita tanya, ini di depan kita ada remaja nih. Rangga, kok baca Pram nggak? Nonton filmnya. Hatta, aduh nggak yakin aku. Pram tapi nggak kau baca ya. Tapi kau tahu Pram nggak? Kok maksudnya tahu itu tidak mendalami. Beda misalnya kayak Firsa Besari ya. Kalau tahu lah itu ya dari aktivitasnya dari A sampai Z itu. Betul. Kau enggak? Oh ya itu. Ya itu. Apa mungkin karena memang sudah ada perbedaan ya Bang. Maksudnya di zaman sekarang kan konflik-konflik itu udah nggak ada lagi gitu. Atau gimana menurut Abang?
ya aku pikir balik lagi ke akarnya Pram yang sudah terlanjur terstigma bahwa dia adalah orang yang berada di bagian kiri-kirian Kiri-kirian, itu. iya benar. Yang itu yang membuat orang sekarang mulai agak berhati-hati mungkin ya. Makanya kita bahas ini juga sebenarnya kan Iya. bukan penuh pertimbangan sih, tapi ya artinya kita juga harus menyuarakan bahwa Pram itu nggak kiri ya. Enggak. Jadi ketika baca kan Bang tetraloginya terus yang bukan pasar malam dan lain sebagainya. Sebenarnya Pram tidak ke kanan tidak ke kiri. Sebenarnya dia hanya membicarakan manusia, Bang. Membicarakan manusia dengan segala Dengan problematikanya. segala problematikanya. Makanya itu kenapa buku-buku Pram itu diajarkan di Malaysia sebagai buku bahan wajib, di Belanda gitu, dan Bahkan di Korea ya, Bang? bahkan di Korea juga ada salah satu profesor nih namanya Profesor Koh yang betul-betul mendalami dan meneliti soal Pram. Mungkin lebih Pram dari orang Indonesia itu sendiri gitu kan. Artinya dia mengapresiasi gitu bahwa ada satu pengarang sekaliber Pram yang bisa mengangkat maksudnya mengangkat derajat lah ya. Iya, betul. Sastra khususnya novel di level Di Asia Tenggara internasional, bisa ke bahkan. internasional gitu Iya, ya. internasional. Nah, hanya saja memang pemerintah kita sepertinya belum selesai pada persoalan sejarahnya Pram. Benar. Seolah-olah kalau hari ini kita mengglorifikasi Pram, kita sedang mengglorifikasi PKI atau paham kiri-kirian itu. Benar. Stigma itu ya, Nah, Bang? stigma itu yang harusnya ya sudah jangan seperti itu Iya, lagi, karena toh Pram juga korban daripada kalau kita bicara tarik lagi ke sejarah ke belakang bagaimana PKI itu berdiri, ya siapa yang nggak PKI pada waktu itu? Iya, pada waktu itu ya, Bang. Karena itu partai besar dan di mana PKI juga waktu itu sedang berkuasa, ya. Bahwa Pram kemudian ikut pada era dan zaman itu kan hanya bagian dia dari sejarah. Sejarah, benar. Sejarah dia berada pada saat masa itu, iya. di mana dia mungkin juga tidak bisa memilih, Iya. gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada pemuda atau anak-anak muda saat ini, bahwa kalau misalnya ada yang mengatakan wah nih ngomongin Pram berarti kita sedang coba untuk menghidupkan kembali nilai-nilai, nggak ada sama sekali itu. Kalau kita baca Pram justru malah kita merenungi bagaimana kita sebagai seorang terpelajar, sebagai manusia, bagaimana dia bicara soal ketidakadilan antara kaum pribumi dan kaum borjuis, ya kan, bagaimana kaum kapitalis dengan kaum proletar, itu kan dia suarakan semua. Betul. Di setiap karya-karyanya. Iya. Perburuan, ya Iya, kan? di perburuan, gadis pantai. Garis pantai, ya, dan ya begitulah. Makanya kalau kita balik lagi ngomong soal kiri kan, Bang. Pada saat zaman Soekarno ini banyak yang nggak tahu nih, Bang, faktanya. Pada zaman Soekarno pun Pram pernah dipenjara. Pada zaman Soekarno ya Pram pernah dipenjara. Karena membahas isu Tionghoa. Iya, Etnis Tionghoa yang kurang mendapatkan apa ya hal-hal baik di negara kita. Oh, diskriminasi di Jadi kalau ada penulis misalnya kan, Bang, kita citrakan penulis yang keren itu yang sering dipenjara kayaknya Pram nomor 1. Bolak-balik di penjara. Mungkin. Terus ke Pulau Buru 10 tahun tanpa ada pengadilan apapun, jadi tahanan politik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya lagi-lagi Pram membicarakan manusia. Iya, dan yang menariknya lagi adalah bahwa hari ini mungkin belum ada yang sekaliber Pram. Iya, benar. Atau mungkin harus ada orang yang dipenjara dulu 10 tahun tanpa keadilan. Iya. Kadang-kadang aku berpikir gitu juga. Iya. Karena kalau kata penyair-penyair dunia itu memang ketika kau sedang patah hati atau terluka atau sakit, maka menulislah, maka itu kau akan menghasilkan sebuah karya. Iya. Kalau kita tarik lagi Khairil Anwar kan juga bercerita tentang kesulitan hati, kesulitan patah hati, benar. ya. Duka yang mendalam. Duka yang mendalam, ya. Iya. Jadi apakah seorang sastrawan harus bersusah-susah dulu baru kemudian bisa menghasilkan sebuah karya yang dan memang betul juga waktu aku mahasiswa itu ketika aku nggak punya uang, ya itu menulis sesuatu lalu kemudian dikirim ke koran, dapat honor. Dapat honor ya? Iya, lumayan ya, Bang. Lumayan. Buat malam minggu jajan. Paling nggak selamat lah makan di kantin mem. Iya, di kantin mem. Buat yang nggak tahu kantin mem, cari tahu. Iya, mungkin itu juga sih, Bang. Penderitaan yang dialami Pram itu yang membuat dia pada akhirnya bisa menghasilkan karya-karya sebesar itu, seperti itu. Iya.
Karena sebelum pada akhirnya Pram mengalami dari penjara ke penjara seperti itu kan, seperti karyanya kan, bukan Pasar Malam tuh masih membahas tentang dirinya. Iya, betul. Gitu kan, Bang? Betul. Ada perubahan signifikan Iya. ketika dia sebelum di penjara dan sudah di penjara. Betul. Jadi kita nggak tahu nih, ini harus kita syukuri atau gimana kan, Bang? Iya. Kalau seandainya Pram nggak di penjara kan nggak akan ada, betul. Iya, nggak akan ada. Tetralogi Buru itu. Tidak ada. Ya, itu juga ya. Itulah. Anugerah. Bingung ya? Iya, bingung juga. Ya, tapi apapun itu, artinya kita patut berbangga Betul. pada sosok atau orang seperti Pram. Iya. Karena akhirnya kita menjadi mengerti bagaimana sebuah sastra itu bisa dihasilkan. Iya, benar. Bagaimana sastra itu betul-betul bisa dekat dengan masyarakat. Nah. Bagaimana sastra itu bisa menyuarakan sesuatu dengan cara-cara yang estetik atau Estetik, indah. betul. Gitu kan? Tanpa ada penyaringan atau filter ya, Iya. Bang, langsung bam gitu. Fakta. Iya, langsung fakta gitu. disampaikan. Dan membuat kita berpikir jauh lebih dalam. Iya, benar. Makanya istilah memanusiakan manusia, Iya. sastra itu ya ada di karya-karya Ada di karya Pram, benar. Dia memanusiakan manusia dia. Iya. Gitu sih. Jadi itu tadi udah Abang sampaikan sedikit banyak mengenai signifikansi kontribusi dari Pram. Menurut Abang apa lagi kontribusi Pram terhadap perkembangan prosa lah khususnya di Indonesia? Apa yang dibuat Pram itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Karena Pram itu juga sebenarnya dia terinspirasi dengan karya-karya dari Prancis, karya-karya dari Rusia, ya itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa bukan original apa yang dilahirkan oleh Pram. Tapi Pram itu kontribusi yang paling signifikan itu adalah keberanian dia untuk menyuarakan sesuatu melalui karya sastra dengan cara yang elegan. Betul. Itu sih sebenarnya. Yang mungkin kita nggak bisa membanding-bandingkan dengan karya penulis lain di zaman itu ya, Bang? Nggak bisa. Dia berada di level Di level yang berbeda, benar. Dia di level yang berbeda. Iya, dia menulis sejarah sambil menulis sastra. Jadi sastranya itu fiksi, tapi itu sejarah. Di dalamnya ada. Di dalamnya fakta-fakta. ada nilai-nilai historis di situ. Yang kemudian makanya novel-novel dia kalau kita bicara tetralogi Buru itu enggak tipis-tipis, Iya, tebal, benar. Karena dia bukan hanya bercerita tentang sosok Mingke, tapi dia sosok daerah, bagaimana sebuah daerah itu, dan dia menggambarkan juga sangat baik. Nah sebenarnya itu sih, kalau bagi perkembangan prosa ya, dia adalah ya Pionir kah bisa kita sebut, Bang? Salah satu pionir? kalau ada buku ya 33 sastrawan paling berpengaruh Iya, ya, dia harusnya nomor 1 sih. Iya, Ya betul. mungkin harus nomor 1. Dan ada satu penulis yang nggak harusnya ada di situ. Kalau itu kalah ya. Aku nggak ada nyinggung-nyinggung ya. Enggak. Satu itu siapa ya? Enggak. Kan kalau nggak ada dia nggak ada buku itu, Bos. Spesifik, kalau makin spesifik, waduh. Gawat nih. 33 sastrawan berpengaruh. Berpengaruh. Ya. Mungkin kayak suatu saat perlu kita bahas itu ya. Perlu kita bahas. Walaupun itu sebenarnya udah isu lama ya. Isu lama, isu lama yang Iya. takut juga ngomongnya. Iya. Tapi ya harus artinya dengan adanya 100 tahun, 100 tahun Pram ini ya. Ya harusnya kita bisa lebih menghargai lah karya-karya Pram. Bisa lagi lebih menikmati karya-karya Pram dan tolonglah Pak Hanung Bramantyo ya kan bikin filmnya tuh yang sesuai lah dengan apa yang ingin disampaikan yang Pram. disampaikan Pram gitu. Ini buat Pak Hanung Bramantyo ya dengan production house-nya ya. Bisa panggil kami lah kalau kira-kira sebagai pembaca. Itu masih Pram. ada 4 lagi ya, Bang? Iya, Masih kayak ada anak semua 4 lagi bangsa, ya. Anak semua kan, bangsa, ada jejak langka, ada kaca. rumah kaca gitu kan. Jadi ya artinya kalau ingin membuat sequel dari tetralogi Buru sudah dimulai dengan Bumi Manusia, kenapa Anda tidak berhasil? Karena Anda agak lari dari ekspektasi para pecinta Pram ini, jujur aja. Satu lagi kalau menurutku ya, Bang, aku belum pernah nonton filmnya kan, tapi dari kekecewaan Abang kayaknya kurang riset soal Pram yang ingin disampaikan. Bukan, kalau riset aku pikir dia punya research yang cukup baik. Dia terlalu mengikuti selera pasar. Itu sebenarnya poin utama ya kenapa itu gagal. Iya, benar. Dengan memaksakan Iqbal Ramadan sebagai Mingke, dengan mengelaborasi cerita dengan remaja kekini-kinian gitu kan. Walaupun memang pada saat setting itu dibuat, Mingke itu memang masih teenager. Betul, masih muda di Bumi masih Manusia. muda gitu. Dan Annelies Malema itu ya memang juga seorang perempuan yang baru tumbuh dan besar.
Tetapi please lah, bukan itu yang mau disampaikan Pram di Bumi Manusia. Ya kan, jadi ini kritik terbuka lah ya kan. Sok kali ya mengkritik ya, namanya pembaca ya, penikmat itu Saya kan. angkat tangan, saya belum nonton. Ya, Saya tidak terlibat. ya ini kan kritik terbuka. Ya artinya Ya, ya. supaya Masukan. ya nggak tahu mau didengar atau nggak sama dia juga sih. Ditonton Tapi atau enggak? paling tidak sebagai seorang penikmat atau penonton yang Iya. membayar tiketnya, Betul. rela dia menginvestasikan Iya. uangnya dengan ekspektasi yang tinggi karena dia sudah menggilai Pram Iya. gitu kan dalam tanda petik. Mungkin ada lagi yang lebih menggilai Iya. Pram daripada aku kan. Nah, tapi dengan level yang kegilaan yang aku punya, ya aku terus terang ya jadi gitu. Ya, mungkin karena produksi kali Bang butuh. Ya artinya dengan effort ya kita sepakat bahwa effort Hanung menciptakan film itu memang gak main-main ya, menghadirkan setting di tahun 1980-an ya gitu-gitu kan, zaman era penjajahan dan segala macam. Ya tapi alur cerita dan message itu tadi gak dapat ya, gak sampai. Gak sampai. Mudah-mudahan ada Bumi Manusia remake atau kalau nggak sequel dilanjutkan apa tadi, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Iya. Atau mungkin karena Ali Wahana kali ya Bang. Enkranisasi ya. Enkranisasi kan memang diperbolehkan ya, 3 hal itu ya, mengurangi, menambahkan dan memvariasikan. Tetapi harapannya itu ya harus juga di dalam sebuah karya itu kan ada pesan, ada amanat. Iya. Kenapa sebuah karya itu menjadi sesuatu itu karena ada ingin yang mau dia sampaikan, ada something yang mau didengar, yang mau disebarkan melalui teks atau melalui dialog. Nah itu yang harusnya dinotis. Iya benar. Harusnya ke sana. Bumbu-bumbu percintaan analis dengan Mingke itu ada bumbu-bumbu gitu. Garnish kalau dalam makanan, itu bukan menu utama. Tapi di Ali Wahana ini, Di Ali Wahana ini dia itu jadi main course. Mendominasi, ya, jadi main course, jadi mendominasi. Nah itu sebenarnya yang perlu menjadi perhatian. Balik lagi sih sebenarnya tahu kita bahwa itu bagian dari selera pasar. Karena waktu itu bersamaan kalau nggak salah dengan boomingnya Dilan 1991. Iya benar. Nah itu kan cinta-cintaan juga tuh kan. Ya kalau itu oke lah karena memang itu bukan novel historical, bukan novel yang ya memang novel yang ditujukan untuk kalangan remaja, tapi kan ini mahakarya, ini masterpiece. Harusnya digarap lebih serius. Lagi. Iya. Lebih baik lagi gitu ya Bang. Nah tadi di awal Abang udah ada bacakan petikan gitu ya. Kalau jadi Pram seperti itu. Nah gimana Bang kalau kita analogikan Pram masih hidup sekarang? Dengan keadaan yang sekarang ini, bagaimana Pram? Ya dia pasti akan menciptakan novel Indonesia Gelap. Indonesia Gelap Atau Pergi Aja Dulu. Kalau kita bayangin Pram punya Instagram gitu ya. Ya dia pasti akan bikin quote-quote tuh. Ya kan, quote-quote yang ya aku pikir Pram itu kan genuine ya. Bukan hanya genuine tapi dia juga sangat keras kepala gitu kan. Orang yang punya pendirian dan sangat teguh atas pendirian itu. Jadi ya kalau public figure sekarang kita tahu ya kritik tapi kemudian tiba-tiba masuk pemerintah ya kan? Benar. Ada digoda kekuasaan sedikit dia masuk gitu. Tapi kan dari dulu Pram sudah membuktikan itu, artinya 10 tahun di penjara pun ayo gitu kan. Pindah-pindah penjara juga ayo gitu kan. Yang penting bahwa pendirian dia tidak mau mengakui bahwa dirinya bersalah gitu, kira begitu. Nah, kalau hari ini dia ada dan hadir di sini ya dia mungkin akan menjadi pionir bagi pergerakan lah. Akan tetap di luar. Tetap di luar dan tetap akan menjadi sesuatu yang mungkin jauh lebih besar dan bisa menginspirasi orang untuk membuat sebuah gerakan-gerakan, dan mungkin pemerintah akan wah ini ada Pram nih. Kayaknya kita nggak perlu main-main nih gitu. Jadi semacam oposisi yang dipertimbangkan. Nah, kita berharap sih ada Pram-Pram berikutnya yang lahir. Dulu kita berharap Iwan Fals ya. Ya sekarang jadi kan, top copy. Ya artinya kan ya memang kadang masyarakat ini terlalu berekspektasi betul. Bahwa Iwan Fals kan masih hidup ya, legend. Kalau kita dengar lagu-lagunya itu kan sangat mewakili kaum papa seperti kita tuh. Jadi ketika ada seorang Iwan Fals tuh kayak kita disuarakan gitu. Kita terwakili. Nah, tapi ternyata Iwan Fals lebih memilih untuk menjadi seorang peminum kopi. Mantap. Top kopi mantap. Ini banyak sekali yang kita singgung nih. Mudah-mudahan aman ya. Masih episode 1 loh ini. Biar aja nanti biar urusan
Anamatope lah itu. Jadi Iya. kami hanya diundang untuk Iya. ngobrol. Editing Iya. ada di 9 Star, jadi kalaupun tayang ya dialah. Nanper ya. Ya jadi itu teman-teman tadi harapan Bang Iya, Bambang, iya. lahirlah pram-pram yang lain. Nah untuk pada akhirnya bisa melahirkan pram-pram yang lain ya kita harus Iya. mengetahui pemikiran pram, bagaimana caranya. Ya kita baca bukunya. Termasuk aku juga mencoba sih berkonsistensi untuk menjadi pram. Karena pram itu adanya itu pada saat aku di masa-masa kuliah, mahasiswa ya. Dan itu sangat sangat mempengaruhi sekali caraku berpikir, caraku memandang sesuatu. Makanya pada saat aku meninggalkan Indonesia, pergi ke Korea Selatan, Seoul, dengan segala barang bawaan yang banyak selama 6 bulan, aku bilang sama istriku untuk aku mau bawa buku Bumi Manusia itu supaya walaupun gak aku baca lagi, tetapi dengan melihat itu aku bisa jadi aku dulu tuh Seperti ini. iya, aku tuh punya nilai-nilai yang aku dapat tuh dari buku ini. Jadi kalau aku ya kalau mau dibilang nanti Al-Qur'an jadi kayak suci sekali ya, tapi bukan Al-Qur'an lah, tapi mungkin lebih kepada pengingat gitu. Message bahwa aku pernah menggilai sebuah novel dan itu membawa perjalanan karirku yang ternyata membawa karirku yang di luar dugaan. Iya. Pada saat aku membahas pram waktu itu, Bumi Manusia, itu kan penuh perjuangan ya. Ya nanti kita cerita di segmen berbeda lah ya. Tapi aku nggak nyangka bahwa keberangkatan aku berangkat mengajar di Seoul itu ada hubungannya. Ada itunya ya Bang? Iya ada konektivitas Iya, karena Prof Koh tadi kan menggilai pram. Ketika dia melihat portofolio aku pun membahas pram. Jadi ketika pertama Ada kali klik ketemu, gitu ya? ada sesuatu yang pada akhirnya membawa kita ke tempat yang sama, itu adalah pram. Iya. Itu kan sesuatu yang nggak pernah kupikirkan. Betul. Iya. Ya nggak pernah kusangka. Nggak mungkin juga. Abang merencanakan Nggak mungkin skripsi. aku Oh merencanakan. nanti aku mau ke Korea nih. Nah itulah kenapa pram itu begitu menjadi sesuatu di dalam hidupku. pribadi. Berkontribusi besar. Berkontribusi ya. Pemikiran. Bukunya, karirnya, ya, itu semua. Ya. Jadi 1 abad pram ini mudah-mudahan Iya. Mengembalikan spirit pemikiran. pemikiran. Ya sekali lagi perlu mungkin diingatkan ya Bang. Buku pram itu tidak kiri tidak kanan ya. Iya. Itu ya. Nggak kiri, nggak kanan. Nggak kiri nggak kanan. Jalan lurus kemanusiaan. Iya. Aku sepakat sama Fadil, dia membicarakan manusia dengan segala problematikanya. Ini direktur produser udah gini ya. Artinya untuk episode pertama ini ya Bang, macam reguler ya. Untuk episode pertama ini kita sudahi dulu. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Pramudia Ananta Mastur. Dan dia menghilangkan masnya, Mas Toer ya. Mas Toer menjadi Pramudia Ananta Tur dengan Iya, segala kebijaksanaan. Kami sangat berterima kasih dan ya mudah-mudahan ada lahir kembali penulis-penulis atau Jangan lupa subscribe juga. Oh iya. Nah, ini jangan lupa channel yang mencoba untuk berupaya lah ya untuk memberi warna bagi jagat dunia media entertain ya. entertain khususon kesusastraan ya untuk Kesusastraan ya, band-band indie, band-band lokal ya, support lokal banget lah ini. Anamatope ini. Iya, luar biasa. Pokoknya kalau nggak subscribe, 9 star ya. 9 star, of course. Jangan lupa. Ini kita suruh pakai sepatu nih nginjek-injek. Oke, sekian. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Atas percakapan yang luar biasa ini. Ya kalau cerita pram itu, waduh. Lupa waktu ya. Ya dan selalu seru sih. Menurut aku, karena apalagi kau juga nyambung ya. Iya. Kalau nggak nyambung kan klik-klik juga ya. 2 menit udah habis. Karena kau juga ngerti, kau juga paham. Jadi ya kita kayak ngomongin orang tapi bermakna. Iya, bermakna. Iya. Aku ini sedikit aja lagi. Iya, aku pengen masuk sastra, Bang. Di bayanganku waktu itu kan ketika aku baca di semester 1 akan ada dosen yang ngajar sastra. Sastra Indonesia. Iya, sastra Indonesia. Dosennya itu perawakannya kayak pram. Botak gitu. Botak. Ngomongnya sikit-sikit ya kan. Tapi setiap ngomong ada sesuatu gitu. Rupanya dapat dosennya Bang Bembeng ya. Enggak lah. Bukan, Abang salah satu dosen yang bagus menurutku. Oke, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast mendatang ya. Iya. Kalau diundang lagi. Sekian. Bye.
Podcast.